Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita dari kelompok 5 akan membawakan sebuah presentasi yang berupa laporan instalasi dan simulasi jaringan komputer yang ada di gedung D3 FMIPA UNES. Nah, di sini ada beberapa daftar anggota yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada Mas Asnan, Puka Asnan Said dengan NIM belakang 29. Kemudian ada Mbak Elia dengan nomor NIM belakang 30. Kemudian ada Mbak Cahya dengan nomor NIM 31. Fatahillah 32. Mualfi 33. Saya Dwi Alvin 34. Dan kemudian yang terakhir Muammar Rendra dengan nomor NIM 35. Sebelum kita memulai lebih jauh dari presentasi hari ini, kita akan membawakan sebuah latar belakang yang menjadikan fondasi dari presentasi kami. Nah, seperti yang kita tahu, jaringan komputer ini telah menjadi tulang punggung utama bagi kegiatan akademik, terutama di gedung D3 FMIPA UNES. Aktivitas seperti pembelajaran daring, akses LMS, pengarsirpan digital, dan komunikasi antar sivitas sangat bergantung pada jaringan yang stabil dan cepat. Nah, namun dari hasil observasi dan juga diskusi dari yang kelompok kami lakukan, kami menemukan beberapa sebuah permasalahan utama yaitu eh, yang pertama, sinyal WiFi yang lemah di sejumlah area. Yang kedua, adanya latensi tinggi yang menyebabkan akses data sering lambat. Dan yang ketiga, distribusi bandwidth yang tidak merata yang membuat sebagian ruang terasa lambat saat digunakan bersamaan. Nah, untuk itu kami merancang sebuah solusi jaringan yang optimal tidak hanya dari sisi koneksi, kabel, dan juga nirkabel. Kami juga menggunakan pendekatan VLAN, subnetting, dan DNS lokal untuk efisiensi, keamanan, dan skalabilitas. Nah, rancangan ini kemudian kami uji dalam simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer yang akan kami jelaskan lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan. Eh, Baik, selanjutnya tujuan topologi. Nah, sebelum kita melakukan simulasi di menggunakan Cisco sendiri, kita perlu namanya topologi instalasi jaringan sendiri ya. Nah, tujuannya sendiri yang pertama yaitu membuat jaringan kabel dan wireless yang aman dan stabil. Nah, maksudnya sendiri itu adalah koneksi apa ya? Koneksi kabel itu digunakan untuk perangkat yang apa? Perangkat yang membutuhkan kecepatan tinggi dan koneksi stabil ya, seperti server maupun PC. Nah, lalu ada juga yang namanya jaringan wireless ya, atau bisa dibilang WiFi. Gunanya sendiri itu ada seperti perangkat seperti laptop dan smartphone yang dapat terhubung tanpa kabel, memberikan fleksibilitas akses. Nah, lalu agar mendapatkan jaringan yang aman dan stabil, itu keamanan dijaga dengan konfigurasi enkripsi, password yang kuat, dan penggunaan firewall. Lalu bisa stabil itu dijaga dengan pengaturan bandwidth dan penggunaan perangkat yang sesuai. Lalu poin yang kedua adalah menghubungkan semua perangkat di tiap ruangannya. Semua perangkat seperti komputer, maupun yang seperti printer, kamera, dan lain-lainnya itu terhubung ke jaringan agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap ruangan akan dipasang switch atau access point agar sinyal dan koneksi dapat menjangkau seluruh perangkat. Jaringan ini nantinya memungkinkan berbagi file, akses internet, maupun penggunaan perangkat bersama seperti printer atau penyimpanan server. Lalu poin yang ketiga adalah melakukan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum penerapan secara nyata sendiri, alangkah baiknya itu dilakukannya simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer yang gunanya apa ya, untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak awal dan memastikan semua perangkat itu dapat terhubung dengan benar sebelum pemasangan fisik atau di real, apa ya, nyata lah. Lalu yang kedua itu adalah struktur jaringan yang akan digunakan. Nah, kami sendiri menggunakan star topology, yaitu struktur jaringan yang dimana semua perangkatnya terhubung ke satu perangkat pusat. Eh, Pusatnya sendiri yaitu adalah router. Ya. Keunggulannya sendiri yaitu mudah dikelola, mudah ditambah perangkat baru, dan gangguan pada satu kabel itu tidak mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Jika satu perangkat gagal, maka jaringan lain tetap dapat berfungsi. Nah, lalu yang poin kedua, router utama menghubungkan ke switch-switch tiap lain. Router utama itu terletak di pusat dan berfungsi sebagai penghubung ke internet dan juga sebagai pengatur lalu lintas data. Dari router ini, kabel jaringan ditarik ke switch yang terletak di tiap lantai, memastikan koneksi jaringan menjangkau seluruh bangunan ataupun gedung.
Lalu yang poin terakhir yaitu switch menghubungkan ke akses point dan perangkat lainnya. Switch berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam satu lantai, seperti komputer, eh, laptop maupun handphone dan lainnya. Switch juga terhubung ke akses point yang menyediakan jaringan WiFi untuk perangkat mobile seperti laptop dan smartphone. Nah, dengan cara ini, setiap ruangan dapat dan perangkat mendapatkan akses jaringan yang cepat maupun handal. Next. Oke, berikutnya ada denah gedung D3. Berikut adalah denah gedung dari D3 yang di mana ada lantai 1, lantai 2 dan 3. Sini saya akan mendeskripsikan kebutuhan perangkat di gedung D3. D3 sendiri terdiri dari 3 lantai, di mana yang lantai 1 itu terdiri dari 5 ruangan, yaitu 4 ruang kelas dan 1 perpustakaan. Di lantai 2 itu ada 4 ruang kelas. Di lantai 3 ada 4 ruang kelas. Di gedung D3 ini memilih kebutuhan perangkat. Adapun perangkat yang dibutuhkan seperti server utama sebanyak 1, server DHCP 3, router 1, switch 3, access point 15, PC 12, rack server 4, TV LED 12, kabel UTP 1, konektor 4, dan tools 1. Adapun masih biaya yang dibutuhkan gedung D3 ini sebanyak Rp529.741.060. Next. Selanjutnya ada manfaat dari pemasangan jaringan komputer ini. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dengan pemasangan jaringan komputer ini. Di antaranya adalah yang pertama berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, kita bisa memakai satu printer, satu server, atau satu tempat penyimpanan untuk banyak pengguna. Yang kedua, untuk komunikasi lebih cepat. Bayangkan saja jika kita harus mengirim file lewat flash disk ke teman satu tim, tapi dengan jaringan kita bisa langsung kirim file atau chat antar komputer lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya, ada akses data terpusat. Data penting disimpan di satu tempat, misalnya di server. Untuk semua pengguna bisa mengakses dari sana. Jadi kapan saja dari mana saja kita bisa mengaksesnya. Selanjutnya, dengan adanya jaringan komputer ini, efisiensi juga dapat mengefisiensi biaya. Biaya pengadaan jauh lebih hemat dengan hanya membeli satu server atau satu penyimpanan besar untuk dipakai bersama. Yang terakhir adalah kolaborasi dan produktivitas. Dengan jaringan, tim bisa kerja secara bersama-sama, mau edit dokumen bareng maupun mengirimkan file ke teman yang lain bisa dilakukan secara lebih efisien. Dan yang berikutnya ada sistem kerja topologi. Ini sistem kerja topologi yang kami gunakan berdasarkan dari topologi yang telah kami susun untuk gedung D3 itu. Yang pertama ada router untuk mengatur jalur dan VLAN-nya. Kemudian ada switch yang untuk mendistribusikan koneksi. Kemudian akses point-nya disebar di setiap ruang kelasnya itu tadi. Dan ada DHCP server yang memberikan IP otomatis di tiap lantai. Dan juga satu DNS server utama yang mengelola nama domain. Next. Nah, di sini ada contoh gambar topologinya yang gimana. Tadi pertama kan router mengatur jalur dan VLAN. Router pada topologi ini ada 3 buah. Router 1, 2, dan 3. Di sini berfungsi sebagai pengatur jalur komunikasi antar jaringan atau VLAN. Dan setiap router terhubung ke switch yang berbeda. Dan setiap switch mewakili satu VLAN yang terisolasi. Kemudian, switch-nya itu mendistribusikan koneksi yang digunakan sebagai pusat distribusi koneksi kabel ke berbagai perangkat seperti PC dan access point. Nah, kemudian dari access point tadi itu disebar di setiap ruangannya. Dalam topologi ini ditempatkan di area di setiap area atau ruangan terhubung ke switch access point, menyediakan koneksi yang nirkabel ke perangkat seperti laptop dan smartphone. Kemudian DHCP server memberikan IP otomatis. Di sini ada beberapa server DHCP yang terhubung langsung ke masing-masing segmen jaringan. Server ini berfungsi sebagai DHCP server yang memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat-perangkat di jaringan, baik secara kabel atau
secara nirkabel, sehingga tidak perlu konfigurasi IP manual pada tiap perangkatnya nanti. Kemudian DNS server utama mengelola nama domainnya. Salah satu DNS berada di sisi paling kanan dari topologi ini. Itu yang paling berdekatan dengan yang itu diletakkan di paling kanan karena dia jatuhnya di dekat lantai yang sama dengan topologi yang di router pertama itu. Server ini digunakan untuk mengolah sistem penamaan domain, yang dimana nanti menerjemahkan nama domainnya menjadi alamat IP yang bisa dikenali jaringan ini. Dan juga ini memudahkan pengguna saat mengakses layanan jaringan lokal maupun luar. Next. Baik, berikutnya yaitu simulasi jaringan. Yang pertama ada konfigurasi untuk VLAN, IP, routing, dan DHCP. Kemudian ada uji koneksi menggunakan ping. Terus ada troubleshooting untuk koneksi gagal dan mencari solusinya untuk troubleshooting yang dialami. Selanjutnya adalah permasalahan dan solusi. Selama percobaan, kami sempat menemukan beberapa masalah. Pertama, perangkat tidak dapat melakukan ping. Kedua, koneksi internet atau jaringan terasa lambat. Ketiga, perangkat tidak mendapatkan IP secara otomatis. Solusinya adalah yang pertama, memastikan perangkat tergabung dalam VLAN dan terhubung ke HP. Kedua, adalah mengatur manajemen pada bandwidth-nya. Yang ketiga, adalah memeriksa koneksi dan status layanan. Next. Selanjutnya adalah simpulan. Dari percobaan yang dilakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa jaringan terinstalasi dengan baik dan efisien. Lalu setiap ruangan mendapatkan koneksi Wi-Fi. Lalu simulasi menunjukkan sistem berjalan dengan optimal. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang konfigurasi DNS, router, DHCP, dan konfigurasi IP. Yang pertama ada konfigurasi untuk DNS. Nah, DNS ini digunakan agar semua perangkat dapat mengakses server utama tanpa IP address. Nah, pertama-tama konfigurasinya yaitu dengan menambahkan IP address pada server utama yang nanti digunakan sebagai alamat DNS pada setiap perangkat. Dan kemudian untuk konfigurasi DHCP pada setiap lantai ini digunakan sebagai pembagi IP otomatis. Jadi sebenarnya tidak perlu memasukkan IP satu-satu secara manual pada setiap perangkat. Kemudian routing statik. Nah, routing statik ini digunakan sebagai jembatan antar lantai agar bisa saling mengirim data. Nah, untuk subnet mask yang digunakan berbeda pada yang digunakan untuk setiap lantai. Karena IP yang dibutuhkan cuma sedikit, yaitu 2. Jadinya menggunakan subnet mask yang berbeda agar IP tidak tumpang tindih antar perangkat. Kemudian untuk konfigurasi PC. Konfigurasi PC konfigurasi PC ini menggunakan default gateway pada IP router. Jadi setiap lantai berbeda default gateway-nya. Terus setiap perangkat mesti ada IP-nya sendiri-sendiri. Setiap PC. Kemudian konfigurasi untuk laptop dan smartphone sebenarnya ini sama dengan konfigurasi untuk PC, cuma di sini kita menghubungkan kalau PC tadi wired, kalau laptop dan smartphone wireless, yaitu dengan menghubungkan perangkat dengan access point secara wireless, yaitu dengan
menginput SSID access point agar bisa terkonek. Baik, kemudian untuk uji ping. Yang pertama saya akan menguji ping antar antar lantai kan. Pada lantai yang sama. Di sini kita menggunakan PC dengan IP akhir 12. Kita coba ping untuk PC ketiga atau sebelahnya. Nah, perangkat terhubung dengan benar. Kemudian saya akan melanjutkan ping ke antar lantai. Coba kita ping ke lantai 2. Nah, di sini sebenarnya request timeout yang pertama ini dikarenakan PC belum terhubung dengan benar, jadi masih memerlukan waktu. Tapi setelahnya PC mampu mereplik atau menangkap data yang dikirimkan. Jadi ini juga sudah berhasil. Baik, saya lanjutkan untuk ping ke lantai 3. Nah, pada lantai 3 juga sudah berhasil terhubung. Terus selanjutnya, apalagi tadi sih? Apalagi tadi? Sudah baik. Berikut adalah simulasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Good. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.